Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qabla al-kamil wa ala sayyidina Jibril wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'izza ibadatu fa yasbil. Sallallahu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya menyita waktunya sebentar. Insyaallah tidak mengurangi pahala Bapak Ibu untuk membaca kitabullah. Karena kalau Bapak Ibu membaca kitabullah ini hanya pahala untuk Bapak Ibu saja. Tetapi yang akan saya sampaikan adalah kerisauan untuk umat, dalam khususnya untuk kesehatan. Kalau kita melihat statistik kesehatan, baik itu di desa, kecamatan, bahkan kabupaten, berapa banyak uang umat yang tersedot ke sana. Yang notabene semua industri kesehatan ini yang punya siapa? Yang punya siapa? Bukanlah, yang punya Yahudi. Maka mereka membuat jurnal-jurnal kesehatan yang berubah pikiran kita seolah-olah yang namanya upaya kesehatan itu punya mereka. Kadang-kadang kita digiring oleh mereka yang mencederai tauhid kita. Contoh, Bapak Ibu pernah atau ada yang menderita sakit darah tinggi? Ada. Apa menurut versi mereka? Menurut versi mereka, darah tinggi ini bagaimana? Tidak bisa diobati. Nanti tanya sama ustadz-ustadznya, karena saya bukan ulama, saya nggak paham, tapi saya pernah mendengar bahwa dikatakan setiap penyakit kira-kira bertentangan nggak dengan hadis tadi? Bertentangan. Tapi kita mengimaninya sudah jelas bertentangan dengan hadis, di mana hadis ini sahih dan hadis sahih itu tuntunannya Allah. Kita mengimani yang punya mereka. Darah tinggi tidak bisa itu satu kasus. Kasus lain, epilepsi. Epilepsi itu orangnya bagaimana Bu kalau kumat? Kejang-kejang, nek coro-corone kejang-kejang. Padahal kalau kita lihat struktur tubuh manusia, ini Allah ceritakan mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu pernah ketemu dengan saya. Ini diceritakan di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Di situ dikatakan, khususnya di ayat 14 dikatakan bahwa Allah itu menciptakan tulang belulang yang dibungkus oleh daging. Jadi penyusun tubuh manusia versi Al-Quran ruwet sangat sederhana. Penyusun tubuh manusia versi Al-Quran ada berapa? Ada 2. Yaitu apa? Nah, tulang dan daging. Terus kalau kita mau persempit lagi, yang namanya daging yang mana, Pak? Yang namanya daging yang mana? Nah, sangat sederhana. Selain tulang itu namanya daging. Mulai dari tingkat sel sampai sistem. Contohnya yang tadi orang kecil-kecil tadi itu namanya
sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, orang kecil-kecil itu mekanisme tubuh yang diciptakan oleh Allah untuk menyelamatkan individu ini. Kenapa? Jumlah oksigen tidak lancar ke otaknya. Kalau itu dibiarkan, maka akan terjadi kematian sel-sel saraf di otak. Maka Allah memberi mekanisme itu. Pertama kali dia dangak begini, mendekatkan kepalanya di sini. Kalau udah dangak gini masih tidak cukup oksigennya, maka dia pompa pakai tangan. Perhatikanlah kalau orang ayah itu mekanisme seperti itu, dangak gini. Kalau masih nggak cukup oksigennya, dia pompa pakai tangan. Nanti kalau pompa pakai tangan masih nggak cukup oksigennya, dia pompa pakai kaki. Ini mekanisme tubuh untuk mengalirkan darah ke kepala supaya saraf di kepalanya ini aman, tidak menyebabkan sakit yang bertambah. Oleh medis dianggap apa ini, Pak? Yang gini tadi itu dianggap apa? Dianggap penyakit. Maka diberilah obat namanya anti-gejala. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat punya anak, punya cucu yang didiagnosa epilepsi, lalu diberi obat anti-gejala, dari hari ke hari kecerdasannya menurun. Karena sel saraf otaknya makin banyak yang rusak. Padahal kalau kita tahu mekanismenya tadi, bahwa Allah itu menciptakan tulang belulang yang oleh daging, kita bantu. Dia kan mau kuat itu kan lemas, kita bantu. Tangannya dingin, kalau kakinya juga digoyang-goyang. Nanti begitu aliran darah di kepalanya cukup, dia akan siuman atau sadar. Ini Bapak Ibu. Jadi memang kita ini dituntut oleh mereka supaya umat ini sakit dan mereka untung, sehingga mereka secara ekonomi merajai dunia melalui industri kesehatan. Bedong itu sejak zaman saya lupa nama ulamanya, Ibnu Qayyim, itu sudah menggalakkan bedong. Supaya apa? Supaya anak cucu kita sehat. Kalau bedong versi Ibnu Qayyim itu bedongnya kenceng banget, Bu. Kayak ngelakban itu loh. Kalau putunya di bedong kenceng, kalau dia pola yang bergerak apa? Yang bergerak apa ya? Tulangnya. Sehingga tulangnya itu menjadi kuat. Kalau tulangnya kuat, cucu kita menjadi sehat. Contohnya ular. Ular itu nggak punya kaki, tapi tulang-tulang tubuhnya itu sangat fleksibel, sangat kuat, sehingga begitu dia bergerak langsung jalan. Coba kalau tulangnya ditarik, dikepak, tulang ular itu dikepak sampai terputus, bisa gerak nggak ular? Itu luar biasa. Jadi kita membenarkan tulang saja, maka luar biasa kesehatannya. Itu sebagai ini ya Bapak Ibu. Baik, kelanjutannya adalah tentang program di masjid kita. Itu adalah salah satu program kesehatan. Program kesehatan, dan beliau meminta kami tim dari PRT untuk ikut ambil bagian dalam program kesehatan ini. Maka kami kasih jadwal setiap Jumat kedua dan Jumat keempat kami ada di Masjid Al-Islah. Yang perlu kita pahami bersama, program kesehatan ini bukan untuk yang sakit. Program kesehatan ini untuk umat, supaya umat yang sehat tidak menjadi sakit, yang sakit menjadi sehat. Makanya saya prihatin
ini program sudah berapa minggu, tapi kok yang datang jari 5 saya nggak cukup hitungnya, gitu ya. Jangan pakai jari kerangan, oh jari ini aja nggak cukup. Kenapa? Karena tidak paham, seolah-olah program kesehatan ini hanya untuk orang sakit. Padahal mencegah itu lebih baik daripada pengobatan. Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Begitu selesai kelas, habis Jumatan, monggo Bapak Ibu menjalani terapi kesehatan. Terapi kesehatan di Perti, Persahabatan Tribun Indonesia ini memakai konsep holistik. Holistik itu menyeluruh dari jasmani dan rohani. Jasmaninya itu ada 2. Yang pertama input, asupan. Asupan ini yang paling murah ada di PAUD Bapak Ibu semua. Empon-empon itu. Semua itu asupan herbal yang sangat luar biasa. Empon-empon itu ada jahe, ada cengkeh, ada serai, macam-macam, ada salam. Tak usah kemana-mana, dimanfaatkan. Nanti kalau sindromnya dingin, maka harus pakai empon-empon yang hangat kayak jahe, cengkeh, itu serai. Kalau nanti sindromnya panas, pakai yang dingin, selasi, gitu misalnya kan. Apa itu mentimun, gitu. Semua ada di rumah. Jadi kalau kita ada anggota keluarga sakit, itu yang pertama kali di otak kita itu bukan puskes, bukan warung. Yang ada itu Masjid Al-Islah dan masjid-masjid lainnya. Kita usahakan setiap masjid itu ada satu terapis, sehingga kalau sakit marani tempat dia dulu. Kalau tidak ada solusinya baru ke puskes, baru ke ini RSUD dan seterusnya. Kita kalau bisa mandiri kesehatan. Kalau mandiri kesehatan ini pertama Bapak Ibu, kita terhindar dari obat-obat kimia yang belum jelas kehalaliannya.